Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan dulu ya Bu, takutnya ibunya lupa atau belum tahu sama saya karena kan kita baru bertemu di mata pelajaran teknologi layanan jaringan satu kali pertemuan di sekolah. Dan sisanya saya harus belajar di rumah. Mohon izin perkenalkan, nama saya Hirdi, saya dari kelas 11 TKJ 2. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata pelajaran teknologi layanan jaringan, yaitu membuat video yang bertemakan materi apa yang saya pahami di semester 1 ini. Nah, langsung saja. Nah, ini adalah materi yang akan saya bahas, yaitu bandwidth dan throughput. Kita lanjut. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian bandwidth. Yang kedua, macam-macam bandwidth. Yang ketiga, cara penghitungan bandwidth. Yang keempat, pengertian throughput. Yang kelima, cara perhitungan throughput. Yang keenam, faktor apa saja yang mempengaruhi bandwidth dan throughput. Keenam poin ini akan saya bahas di video kali ini satu persatu. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Pengertian bandwidth. Bisa dilihat di gambar telepon. Ada saya ketika sedang mencari pengertian bandwidth di aplikasi Google. Tapi saya lebih memilih pengertian bandwidth yang ada di buku paket TLJ. Pengertian bandwidth. Bandwidth merupakan luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam media transmisi. Nah, pengertian lain dari bandwidth adalah jumlah nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan bit per sekon atau bps. Jadi, bandwidth itu sendiri sering dianalogikan dengan lebar jalan raya, sedangkan data yang masuk melalui bandwidth diibaratkan kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Semakin sedikit kendaraan yang lewat, maka lalu lintas akan semakin lancar. Sebaliknya, jika yang melewati jalan tersebut banyak, maka lalu lintas tersebut akan tersendat dan akan mempengaruhi aktivitas kendaraan lain. Semakin besar jalan atau bandwidth, maka akan semakin banyak pula kendaraan yang dapat melaluinya. Maka tidak salah lagi jika bandwidth menjadi pertimbangan pengguna internet. Dikarenakan semakin besar bandwidth, maka semakin cepat pertukaran data yang terjadi dan semakin banyak data yang dapat melaluinya. Jadi bisa kita simpulkan bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman data atau penerimaan data dalam hitungan detik. Nah, mungkin itu pengertian dari bandwidth. Langsung saja ke poin yang kedua, yaitu macam-macam bandwidth. Kita buka. Macam-macam bandwidth. Ada 4 di sini macam-macam bandwidth. Yang pertama, bandwidth analog, yaitu perbedaan antara frekuensi paling rendah dan frekuensi paling tinggi pada suatu rentang frekuensi yang dapat diukur dengan satuan Hertz. Untuk mengetahui data atau informasi yang dapat ditransmisikan pada suatu waktu. Nah, jadi bandwidth analog ini merupakan pertimbangan antara frekuensi yang paling rendah dan frekuensi yang paling tinggi. Yang kedua, ada bandwidth digital, yaitu volume atau jumlah suatu data dalam satuan bit per sekon atau bps yang dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya distorsi. Jadi bandwidth digital ini merupakan jumlah keseluruhan suatu data atau volume yang dapat melalui saluran komunikasi. Langsung saja. Yang ketiga, ada bandwidth uplink atau proses kecepatan uploadnya. Nah, upload itu sendiri apa sih? Jadi upload itu adalah proses ketika kita mengirim atau mengunggah data dari perangkat kita ke perangkat lain. Nah, jadi bandwidth uplink adalah batas kecepatan upload. Yang keempat, ada bandwidth downlink atau batas kecepatan downloadnya. Downlink digunakan untuk mengambil data menggunakan jaringan komputer internet.
Nah, seperti kita sedang menonton YouTube, mendownload video, foto, mencari artikel, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin ini adalah keempat macam-macam bandwidth yang bisa saya jelaskan. Langsung saja ke poin yang ketiga, yaitu cara perhitungan bandwidth. Kita buka. Nah, di sini bisa dilihat yang berwarna biru itu adalah cara atau rumus perhitungan bandwidth, yaitu bandwidth yang dibutuhkan adalah jumlah PC atau pengguna kali besar bandwidth minimum. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membahas salah satu contoh yang ada di buku paket. Akan saya bacakan, yaitu ISP memberikan penawaran paket layanan internet bandwidth 1 megabit per sekon, artinya 1 megabit per sekon atau 1024 kilobit per sekon kbps. Untuk mengetahui kecepatan transfer yang sebenarnya, maka harus dilakukan pengoperasian ke dalam satuan byte dengan cara dibagi 8 sebagai berikut. 1024 kilobit per sekon per 8 menjadi 128 kilobyte per sekon. Artinya kecepatan transfer datanya adalah 128 KB dalam satuan detik. Jika pil yang akan ditransmisikan memiliki besar kapasitas 460,8 MB atau 460.800 KB, maka dengan paket bandwidth internet 1 Mbps waktu yang dibutuhkan adalah, nah bisa kita lihat di sini penjelasannya 460.800 kilobyte per 128. Nah, jadi 460.800 itu diambil dari file yang akan ditransmisikan adalah 460.800 per 128 dari mana? Dari 1 Mbps diubah menjadi kbps, yaitu dibagi 8 yang hasilnya 128. Jadi 460.800 kilobyte per 128 sama dengan 3.600 detik atau 1 jam. Maka bandwidth yang dibutuhkan adalah 1 jam. Mungkin itu, semoga paham ya. Langsung saja ke poin yang keempat, yaitu pengertian throughput. Pengertian throughput. Nah, di sini ada gambar seperti topologi, bukan sih. Ada gambar ilustrasi dari bandwidth, dari throughput itu sendiri. Bisa dilihat yang berwarna hijau adalah bandwidth dan garis itu ada throughput yang berwarna merah. Pengertian throughput itu sendiri adalah jumlah total kedatangan paket atau data yang sukses pada destination selama interval waktu tertentu yang dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Nah, bisa dibilang begitu. Untuk lebih jelasnya lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu cara perhitungan throughput. Nah, di sini sama ada yang berwarna biru, tulisan berwarna biru itu adalah rumus atau bagaimana cara kita menentukan throughput itu sendiri, yaitu jumlah data yang dikirim dibagi waktu pengiriman data. Dan di sini juga ada contoh soal yang saya ambil dari buku paket. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Akan saya bacakan. Jika besar bandwidth dalam satu jaringan adalah 32 kilobit per sekon dan digunakan untuk mendownload sebuah file berukuran 384 kilobit, waktu seharusnya yang digunakan untuk mendownload file tersebut adalah 12 detik. Atau dijelaskan ini 384 per 32. Namun, file tersebut berhasil didownload dalam waktu 1 menit atau 60 detik. Jadi bandwidth yang sebenarnya atau throughputnya adalah, nah kita bisa lihat di sini ada file berukuran 384 kilobit. Kita bisa masukkan ke rumusnya.
384 per dibagi waktu pengirimannya. Waktu ini seharusnya dikirimkan dalam waktu 12 detik, tetapi selesainya dalam waktu 1 menit atau 60 detik. Jadi yang dimasukkan adalah 60 detik. Jadi 384 per 60 detik sama dengan 6,4 kilobit per sekon. Jadi throughputnya atau bandwidth yang sebenarnya adalah 6,4 kilobit per sekon. Semoga paham ya. Langsung saja kita ke poin yang berikutnya, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi bandwidth dan throughput. Kita buka. Nah, di sini ada beberapa poin atau faktor yang mempengaruhi bandwidth dan throughput. Yang pertama, piranti jaringan atau bisa disebut juga perangkat jaringan, bisa perangkat lunak atau perangkat keras. Yang kedua, ada tipe data yang ditransfer. Ya, jadi berbeda tipe data itu juga mempengaruhi bandwidth dan throughput. Yang ketiga, ada topologi jaringan. Jadi semakin rumit topologinya, maka pertukarannya juga akan semakin makan waktu. Yang keempat, banyaknya pengguna jaringan. Nah, sudah kita jelaskan tadi di pengertian bandwidth itu sendiri. Jadi semakin banyak pengguna jaringan akan mempengaruhi bandwidth dan throughput. Yang kelima, spesifikasi komputer klien atau pengguna. Semakin bagus spesifikasinya, maka akan semakin lancar juga dalam proses pertukaran datanya. Yang keenam, spesifik komputer server. Sama saja seperti poin yang kelima, yaitu spesifik komputer klien atau pengguna. Jadi spesifik komputer server juga speknya harus bagus untuk mendapatkan pengalaman yang baik gitu, dalam pengiriman dan penerimaan data. Mungkin hanya ada beberapa ini poin atau faktor yang mempengaruhi bandwidth dan throughput. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi saya hanya mengambil beberapa dari sekian banyak. Langsung saja ke yang berikutnya. Selesai. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau melenceng dari materi atau pemahaman yang kurang benar atau bahasa yang kurang baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.